Ya, shalom saudara. Dalam tempo 30 menit ke depan saya ingin sharingkan satu firman Tuhan tentang kisah Elisa melawan nabi-nabi Baal. Kita tahu pada waktu itu nampaknya Tuhan, ya kan, orang-orang Israel sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Baal, ya kan, oleh karena pengaruh daripada Ahab, khususnya istrinya Isabel. Sehingga ya Tuhan ingin supaya bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan, ini kembali ke Tuhan. Lalu dia pakai seorang hamba Tuhan namanya Elisa, saudaraku. Tuhan sampaikan pesan kepada Elisa, kamu harus sampaikan pesan ini kepada Ahab, bahwa tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Ya, kan kenapa mereka menyembah Baal? Karena mereka mau kaya. Nabi Baal dewa kesuburan, saudaraku. Mereka mau kaya, mau mencari kekayaan mungkin ya, mau mencari yang namanya kalau kaya kan prestise, ada harga diri, saudaraku. Dan bisa ada kesenangan, kenikmatan dan lain sebagainya. Saudaraku, mereka tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan mau tunjukin yang memberikan keselamatan, kemakmuran itu bukan Baal. Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Jadi singkat kata, saudara, Elia menghadap Ahab dan berkata bahwa kalau aku bilang tidak ada hujan, ya kan tidak akan ada hujan, bahkan embun pun tidak turun. Dan betul saudara, terjadi 3,5 tahun kelaparan hebat yang mengakibatkan banyaknya kematian saudara. Resesi ekonomi, penyakit di mana-mana, kematian di mana-mana karena terjadinya kekeringan yang hebat saudaraku. Nah kita bahas ujungnya saudara, setelah menjelang 3,5 tahun di mana Tuhan ingin menurunkan hujan, dia pakai Elia saudara, ya kan. Makanya oleh karena itu Elia yang jadi buronan DPO daripada Ahab saudaraku. Jadi dia menampakkan diri, ketemu sama Obadjah, dia, ya kan, Obadjah ketemu Elia, kaget dia. Wah, kamu nih nabi yang dicari oleh raja dengan segala kekuatan pasukan untuk bunuh kamu karena kamu penyebab daripada kelaparan besar ini. Elia bilang, kasih tahu raja, aku Elia ada di sini. Wah, kalau kamu bilang begitu, kalau aku lapor sama Ahab, raja, kamu tiba-tiba dipanggil Tuhan menghilang, saya dibunuh. Saya ini adalah ikut Tuhan sepenuh hati, kata Obadjah sama Elia. Saya yang simpen tuh 100 nabi-nabi yang tidak menyembah Baal. 50 saya kasih makan loh selama 3,5 tahun. Kamu suruh saya lapor Ahab bahwa kamu ada di sini. Ya kan, kalau kamu ngilang, kamu ke sorga, aku bisa dibunuh. Enggak, kasih tahu ya, aku ada di sini. Aku nggak kemana-mana, percaya. Lalu akhirnya Ahab mendatangi Elia dan Elia bilang, saudaraku, kumpulin itu nabi. Kita buat satu tantangan, pergi ke Gunung Karmel. Nah, ini kisahnya. Jadi saya melihat sudah, saya nemukan ada 3 alat yang digunakan oleh Elia, Nabi Elia, ketika melawan Nabi Baal. Jadi suruh kumpulin semua nabi, ya, ratusan nabinya saudaraku, ya kan, kumpulin, lawan. Kita bikin mesbah, ya kan, lalu taruh korban. Siapa yang bisa turunkan api, maka dialah nabi yang harus disembah, yang harus diikutin. Kalau Nabi Baal nggak bisa turunkan api, jangan ikutin dia. Saudara tahu ya, saya baca kisahnya nih di komentari, bahwa kerjaan Nabi Baal tuh nurunin api. Kalau orang udah biasa main sepeda, disuruh naik sepeda, ya gampang. Nabi Baal disuruh nurunin api, yang biasanya nurunin api. Ini tantangan yang sangat mudah dan sangat diinginkan oleh Nabi Baal. Yang udah sering dia mainkan di situ, dia sering lakukan. Waktu Nabi Elia nantang, mereka dengan senang hati. Dan apa yang terjadi? Nabi Baal dulu deh, bikin persembahan, bikin mesbah, turunkan api. Sampai nggak turun apinya saudaraku. Sampai dia goret. Sampai Elia bilang, ayo, mungkin lagi tidur tuh dewanya. Lagi, terus. Nggak keluar api. Turun nggak api, nggak turun. Semua bingung. Terdiam semua, nabi diam. Ahab terdiam, Isabel terdiam, semua bangsa terdiam. Lalu di sini kita akan lihat sekarang giliran Elia. Saudaraku, apa yang dibuat Elia? Kita udah tahu bahwa Elia waktu membawa korban, api turun. Saudara, sehingga yang membuat satu bangsa kembali ke Tuhan. Dan Nabi Baal itu disembelih.
Ada 3 alat saudara yang dipakai oleh Elia. Kalau 3 alat ini saudara kita miliki, saya percaya hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua, kita semuanya akan dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Ada 3 alat. Alat yang pertama mezbah. Ini penting, saudara. Yang kedua adalah cangkul. Yang ketiga adalah pedang. Itu yang dipakai untuk mengalahkan. Kita lihat saudaraku. Dari 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 32. Pembacaannya saya nggak ajak saudara baca sampai ayat 1-1. Nanti 2 kali ulang. Dari per poin aja ada bacaannya itu. Kita bacanya nanti di rumah lagi. Saudara sudah ada di rumah sekarang. Selesai daripada menara doa, saya minta saudara baca kisah Elia ini. Dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ya kan? Pasal yang 18 ayat 1 sampai terakhir. Saudara baca ini ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Nih setelah Nabi Baal gak bisa turunkan api. Badannya sudah ditore-tore sampai keluar darah. Gak keluar api saudaraku. Ya kan? Gak keluar api. Padahal biasanya api mah gampang. Cepat turun. Saudara ini kali ini dia mengalami kegagalan total. Ya, Eli bilang, saudara sini kamu dekat. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Apa yang pertama dilakukan saudara? Kita baca yang keras. 1, 2, 3. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Siapa yang meruntuhkan? Bangsa Israel. Saudara, ini dia saudara. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Jadi yang pertama itu mezbah. Langkah pertama, saudara kita tahu bahwa Elia membangun mezbah yang sudah diruntuhkan. Ya, orang Israel sudah meruntuhkan mezbah. Apa dampak daripada meruntuhkan mezbah? Mereka tidak lagi, saudara, ya kan, meruntuhkan mezbah artinya apa? Mereka tidak lagi punya hubungan beribadah kepada Allah Israel. Mereka meninggalkan Allah Israel, mereka menyembah daripada Nabi Baal. Akibat daripada mezbah yang runtuh, perhatikan saudara, langit itu tertutup. Kalau langit tertutup itu kering. Jangankan hujan, embun pun gak datang. Orang-orang yang udah kehilangan roh doa. Orang-orang yang sudah tidak bisa lagi nyembah. Orang-orang yang sudah tidak lagi bisa merasakan hadirat Allah. Adalah orang-orang yang kering. Kering saudara. Itu sebagai langit tertutup. Dampak langit tertutup ini kenapa? Tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan, yang timbul adalah kekeringan. Saudara, ya, kalau kering dari timbul kelaparan, nggak ada tumbuh buah. Dampaknya orang lapar, sakit. Dari sakit mati. Saudara lihat sini, langit tutup, ya, tidak ada hujan, kering, lapar, sakit, mati. Saudaraku, ini kan selaras dengan 2 Tawarik 7 ayat 13. 14, Tuhan bilang begini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Ya, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Jadi ada belalang yang makan habis. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini kan bicara tentang keadaan dunia saat ini. Sepertinya langit itu ketutup sepertinya. Lalu yang terjadi adalah apa saudara? Ya kan mulai terjadi kekeringan. Ya kan orang udah gak takut Tuhan, ngomong bohong, nipu. Jadi penyebaran hoak, kata-kata bohong. Saudaraku, melakukan kejahatan pakai pamer, diposting. Mengucapkan ujaran-ujaran kebencian, menghasut. Itu sepertinya kayak terus mengajarkan sesuatu yang nilainya tuh kejahatan, nilai ngajarkan kejahatan seperti itu jadi kebaikan. Itu dibulak balik. Itu kenapa? Itu bicara tentang langit yang sedang tertutup. Saudara, dampaknya apa? Di sini ya kan saudaraku, belalang makan habis bumi. Semua mulai habis semua. Ini bicara ekonomi nih saudara, resesi ya. Penyakit sampar
Nah mulai nih skala penyakit menular. Ya virus. Tapi ada satu jalan yang Tuhan, ini hati Tuhan. Tuhan tuh hatinya ingin memulihkan. Ayat 14 ini katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Elia memperbaiki mezbah. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang ayat 14. Mewakili bangsa Israel. Elia, saudaraku Yesus, dia merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Menara doa yang kita jalankan sekarang, hari ini, saat ini sekarang. Apa yang kita buat? Bukankah kita sedang merendahkan diri? Untuk bisa meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu kita berkat, kita mulai berdoa kepada Tuhan. Saudara bisa rasakan bahwa benar kan? Ini pesentuhan kuat hari ini dan mulai hari ini saya percaya surga terbuka buat setiap kita yang membangun mezbah kembali. Ketika mezbah dibangun kembali, mezbah yang sudah runtuh dibangun kembali, saudara akan melihat surga terbuka, surga terbuka, surga terbuka. Elia berdoa supaya hujan ini turun dan bumi bisa mengeluarkan buahnya. Kalau kita mau hidup dalam anugerah Tuhan, kalau kita mau hidup dalam perkenan Tuhan, kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, setiap kita harus memiliki mezbah. Mezbah, kita perlu memiliki mezbah. Ketika Elia membangun mezbah yang sudah runtuh, kita tahu api Tuhan turun dari surga yang membuat satu bangsa bertobat, kembali beribadah kepada Allah. Lalu apa? Hujan lebat turun, bumi mengeluarkan buahnya, dan bangsa Israel mengalami apa? Pemulihan yang seutuhnya. Mezbah, apa tuh mezbah, saudara? Mezbah, mezbah adalah tempat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat kita, saudara masih gak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tiap hari? Tiap hari harus ada mezbah. Ngalami jamahan Tuhan. Pemazmur bilang lebih baik satu hari ada di mana? Pelataran Tuhan. Pelataran loh. Kerinduan setiap orang di ruangan Maha Kudus. Cukup di pelataran saja. Itu jauh lebih baik daripada 1000 hari. Artinya apa? Saudara kerja dengan dipenuhi Roh Kudus, kerja, melayani, apapun yang saudara kerjakan di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, hasilnya lebih baik dari bekerja tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa tuntunan firman Tuhan. Hasil kerja 1000 hari, 3 tahun masih kalah dengan 1 hari kerja. Hidup itu bukan berapa cepat, tapi berapa tepat. Ini bicara ketepatan, bukan kecepatan. Banyak orang mau cepat sukses, cepat kaya, cepat. Itu bicara tentang 1000 hari. Tapi Tuhan mau ada ketepatan. 1 hari di pelataran. Saudara dapatkan hikmat. Ngalami perjumpaan. Kita dapat kuasa. Kita dapat hikmat Tuhan. Itu yang di jalan. Katakan amin saudaraku. Hari ini saudara perlu bangun kembali mezbah. Apakah saudara masih punya roh doa yang hidup? Masih bisa baca firman dan firman itu hidup. Bicara, iya Tuhan bicara. Masih ada rasa lapar untuk baca Alkitab. Kalau dengar khotbah, saudara bisa bilang amin. Iya, ini untuk saya. Tuhan sedang bicara sama saya. Ketika saudara sedang mengerjakan sesuatu, berada di satu tempat, saudara tahu, saudara bisa kenali, ini Tuhan lagi bicara. Ini Tuhan lagi sedang memberikan petunjuk. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab ia melihat Tuhan. Bukan Tuhan yang bagaimana, dia bisa lihat ini Tuhan. Seperti Abraham ketika didatangi oleh 2 orang pemuda
Dia tahu ini Tuhan. Dia sujud nyembah. Dia jamu. Lalu Tuhan bicara, masakan aku tidak memberitahu Abraham apa yang akan aku lakukan. Aku akan tunggang balikan Sodom dan Gomora. Abraham bisa kenali Tuhan. Karena apa? Abraham seorang yang suka membangun apa? Mezbah. Apakah saudara masih punya mezbah? Apakah saudara masih ada mezbah? Mezbah bicara tentang apa? Tempat di mana kita bawa korban kepada Tuhan. Korban duit. Masih ada bawa gak korban duit? Di masa susah ini. Korban waktu. Korban untuk supaya banyak orang bisa diselamatkan. Korban supaya pekerjaan Tuhan masih bisa berjalan dengan baik. Korban untuk bisa melakukan firman. Ngampuni orang itu korban. Memaklumi orang, memberkati orang itu korban. Mezbah adalah tempat kita membawa korban kepada Tuhan. Mezbah juga ada tempat di mana kita taruh hidup dan pengharapan kita hanya ke Tuhan. Bukan kepada yang lain. Dan di mezbah itulah kita terima apa? Kuasa dan hikmat Tuhan. Mungkin saudara hari ini perlu memperbaiki lagi mezbah. Mungkin kita perlu membangkitkan lagi roh doa yang sudah padam. Atau kita perlu kembali lagi ke kasih yang mula-mula. Dulu kita begitu antusias sama Tuhan. Dulu kita begitu antusias sama Tuhan. Kita nungguin kapan hari Minggu. Kapan bisa bersekutu. Kita suka di gereja. Kita suka di rumah Tuhan. Kita suka melayani. Berjalannya waktu kan ada sekatan-sekatan di hati kita. Ganjalan-ganjalan di hati kita. Semakin lama hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai kehilangan sukacita. Kita mulai kehilangan damai sejahtera. Kita mulai dikuasai oleh kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran hidup. Ini saatnya saudara. Ini saatnya kita bangun kembali mezbah kita. Mezbah. Tempat di mana saudara bisa sendiri nyembah. Saudara bisa main gitar, nyembah dengan gitar saudara. Dengan piano saudara. Terus sama Tuhan nyembah sampai saudara bisa nangis meleleh. Inilah yang Tuhan mau sekarang. Ini panggilan Tuhan buat siap kita. Bangun kembali mezbah pribadi kita. Saat kita bangun mezbah, percaya api Roh Kudus akan memberikan terang pengertian buat kita. Untuk apa yang harus kita kerjakan. Saudara, kalau api Roh Kudus memberikan terang buat kita, pengertian dan hikmat kepada kita, saudara percaya, itulah tanda, itulah benih bagi satu mukjizat yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita lihat ketika Elia membangun mezbah, api turun. Api selalu menghasilkan terang. Ketika firman-Mu tersingkap, maka kita bisa mendapatkan terang buat jalan hidup kita. Dimulai dari sini, ada nggak api? Roh doa yang nyala. Yang kedua, saudara akan kita bangun mezbah pribadi. Kita akan melihat Roh Kudus akan menghujani kita. Dengan apa? Segala kebaikan dan kemurahannya. Katakan amin. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Saudara harus lindungi banget loh. Saudara pasti kan di rumah ada jeruji-jeruji besi di jendela-jendela rumah supaya maling gak masuk. Kita bikin sistem keamanan di rumah kita, di mobil kita, kita pasang kamera CCTV.
di kantor, di toko, di gudang kita. Tetapi apakah saudara melindungi harta yang paling berharga dalam hidup saudara? Yaitu apa? Kehidupan rohani, yaitu hati ini. Saudara, roh ini saudara rohani. Tuhan katakan, saudaraku, Tuhan katakan waktu Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah, Tuhan tuh menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saat Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam, Adam jadi hidup. Adam bisa mengetahui siapa dirinya. Dan Adam tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Banyak hari-hari ini orang gak tahu siapa dirinya. Sehingga dia gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ini penting saudaraku. Saudara, kenapa? Karena kehidupan rohaninya tidak dijaga, tidak diproteksi. Si musuh ambil. Dia ambil saudaraku. Dia ambil. Ini prinsip penting dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita gak tahu lagi siapa diri kita. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anak Tuhan. Saudaraku, kita adalah milik Tuhan. Saudaraku, bagaimana iblis bisa mengambil kehidupan rohani kita? Kehidupan rohani itu roh doa kita gak bisa doa lagi. Doa tapi gak ada kuasanya. Kering, hidupnya kering. Kenapa? Bagaimana musuh bisa dapetin yang rohani dalam diri kita ini? Saudara, dia serang tubuh kita. Dibikin sakit aja dulu. Waktu sakit kita kan susah nyembah. Yang kedua, dia hajar aja pikiran kita dengan omongan-omongan, perkataan-perkataan dia. Yang bikin kita gelisah, khawatir, takut, terintimidasi, meragukan Tuhan. Dia hajar pikir. Lalu akhirnya dia kendalikan saudara. Ya, dia kendalikan kebiasaan kita. Ya saya kemarin ngomong, kadang-kadang kebiasaan atau hobi itu bisa membuat iblis mencuri daripada bagian yang penting dalam hidup kita, yaitu roh. Karena pada waktu saudara percaya Yesus, Alkitab katakan, ya kan, aku akan memberikan kamu hati yang baru, roh yang baru. Ini roh inilah yang membuat kita bisa menyembah. Saudaraku, ini yang diambil. Saudara, ketika akhirnya hidup kau kering, capek, lesu, kita membiasakan. Ya ke saudara, orang-orang sini kan udah mulai biasa kan minum whisky, alkohol 30%. Ya mudah-mudahan jangan naik sampai 100% alkoholnya. Saudaraku, dan segala macam narkoba apa. Dia kali biasa, saudaraku. Dia hancur, dia kendalikan iblis ini, musuh ini. Sehingga kita kan kehilangan kontak, sinyal enggak ada. Ya sudah, dia rusak antena kita. Meragukan Tuhan, kebiasaan ragu, siapa takut, gak mudah percaya, sinis. Ya saudaraku, ini iblis bisa pakai teman, orang dekat kita, untuk apa? Curi kehidupan rohani kita. Sehingga akibatnya apa? Mesbah kita, yang harus kita pelihara mesbah ini, mesbah kita biarkan runtuh. Entah kita yang meruntuhkan atau orang lain yang meruntuhkan. Hari ini saya ingin ajak saudara kembali bangun mesbah. Katakan amin saudara, karena Tuhan mau pulihkan kita. Siapapun kita. Mungkin saudara tidak mabok, saudara tidak narkoba, tidak buat dosa apa-apa. Tapi hatinya penuh dengan kekecewaan, kemarahan. Mesbah itu jadi runtuh. Itulah yang makanya yang kedua, alat yang kedua yang dipakai oleh Elia itu apa saudara? Ya, dia membuat parit dengan cangkul. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat apa saudara baca keras, suatu parit sekeliling mesbah itu yang memuat 2 sukat benih. Ibu bapak saudara perhatikan di sini. Setelah membangun mesbah, Elia membuat parit di sekitar mesbah itu dengan cangkul. Lalu dia tuangkan air setelah itu saudaraku. Sebanyak berapa? 4 buyung 3 kali, 4 kali 3, 12 buyung. Ini lambang daripada apa? 12 suku Israel. Saudara perhatikan di sini. Parit itu, ya kan, kira-kira seperti selokan, ukurannya 2 sukat benih. Aneh sekali di sini saudaraku, seperti selokan. Tetapi yang digunakan ukurannya ukuran benih. Sehingga apapun yang ditaruh di parit itu
Itu adalah benih sebenarnya. Kan dia taruh air, lalu dia nuai apa? Hujan lebat. Katakan amin saudara. Nah sekarang saya mau bahas tentang parit. Paritnya ini saudara. Saya cek dalam bahasa Ibraninya, parit ini sudah di di Alkitab saya. Itu dia bilang pakai istilah paritnya adalah te'alah. Te'alah. Te'alah tuh artinya dua. Dia tulis channel. Channel itu adalah saluran atau selokan. Ya saluran itu biasa lah. Sudah ngerti itu selokan, saluran air. Yang kedua namanya plaster atau plaster. Atau verban. Untuk membalut luka. Itu penjelasannya di sana. Saya mulai berpikir, apa hubungannya selokan dengan verban? Dan parit itu ukurannya adalah 2 sukat benih. Saya mulai nangkep saudaraku Yesus Kristus. Tuhan tuh mau ngomong gini. Setiap benih yang kita tabur seharusnya keluar dari hati yang sudah sembuh. Tidak ada luka lagi di hati kita. Maksudnya apa saudaraku di sini? Banyak orang berkata gini, kenapa ya aku sudah kerja? Kok gak ada hasil? Saya sudah melayani, kok nol hasilnya? Capek hidup aku. Saudara perhatikan di sini. Saya mulai teliti dalemin lagi nih. Pelayanan pertama daripada Nabi Elisa. Dia kemana saudara? Dia ke Yeriko. Waktu di Yeriko, orang Yeriko bilang, saudara apa? Saudaraku, kota ini baik. Kota ini baik. Coba kamu lihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Ya kan? Orang Yeriko bilang sama Elisa, kota ini baik. Letaknya kota ini baik. Seperti Tuanku lihat. Tetapi, apa saudara? Airnya tidak baik. Sehingga ya kan negeri ini sering ada keguguran bayi. Apa artinya di sini? Kita nangkep. Kotanya baik. Tapi kalau banyak keguguran bayi, ini bicara tentang apa saudara? Ya kan baik tapi gak baik. Gak ada guna kota baik tapi airnya tidak baik. Sehingga mengakibatkan keguguran bayi. Saya dapetin pengertian gini. Sebaik apapun nampaknya. Saya garis bawahi nampaknya. Perkataan kita. Perbuatan kita. Kalau sumber airnya tidak baik. Sumber air sini. Kalau hati kita terluka. Kita simpen nih luka. Luka tuh ya kejahatan nantinya. Kejahatan orang. Dosa orang kita simpen. Kejahatan kita simpen. Kebencian, kemarahan. Semua. Maka ujungnya keguguran baik. Kegagalan dan kesia-siaan. Kok saya bisa tahu air dikaitkan gitu sumber? Karena di dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 11 itu dikatakan bicara ke kata-kata. Orang sebaik apapun perbuatannya apa? Kalau ngomongnya tuh tidak baik, tetap nol hasilnya. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai, hal ini saudara-saudara tidak boleh apa? Demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saya mau jelasin lagi gini. Lebih jelas lagi Rasul Paulus dia jelaskan begini. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Ya, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya apa? Tidak punya apa? Kasih. Sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi di sini saudaraku yang penting yang kedua, poin yang kedua ini bicara tentang apa? Ini tentang cangkul. Ini bicara tentang pekerjaan. Kita harus kerja. Siapapun kita harus kerja. Kalau pendeta, saya kerjanya adalah melayani. Belajar firman, melayani Tuhan, mengajar firman, mendoakan orang segala macam. Saudara pengusaha, saudara kerja sebagai pengusaha. Apapun harus kerja. Itu cangkul bicara kerja. Supaya bisa mengolah tanah bisa menumbuhkan hasil. Saudaraku. Tapi cangkul kalau tidak ada mesbah, gak ada artinya. Saya bisa ngerti sini. Mesbah pertama penting, yang kedua cangkul kerja. Tapi kerja harus perhatikan. Kerjalah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia.
Makanya dia bilang, kata parit di sini ada saluran plus verban. Jadi kalau kita apapun dalam hidup kita yang kita mau lakukan, bukan karena dimotivasi karena kemarahan. Saya dengar ya kan coba lihat Adolf Hitler. Saudaraku, seluruh hidupnya dimotivasi, didorong, didrive oleh apa? Kemarahan, kebencian. Saya harus sukses, saya bisa sukses, saya harus jadi orang nomor 1. Dia dapatkan itu, tapi hasilnya nol. Beberapa orang bilang, saya sudah jadi miskin, saya dihina dulu, saya harus sukses jadi kaya. Tapi didrive, didorong, dimotivasi oleh apa? Kemarahan, luka, kaya pun gak ada gunanya. Tuhan mau sekarang hari ini, mari kita lihat hati. Beberapa tahun yang lalu saudara, saya ulang lagi kesaksian saya bermimpi. Waktu saya mimpi, saya lihat saudara orang-orang tuh terangkat naik pelan-pelan. Jadi orang yang terangkat naik itu orang yang pakai gaun pengantin. Lalu orang-orang yang belum terangkat, saya bilang belum terangkat, bukan tidak terangkat ya. Belum terangkat. Mereka adalah orang-orang yang gak pakai baju pengantin. Tetapi orang ini adalah orang yang mau diproses. Mau dipulihkan hatinya oleh Roh Kudus. Lalu ketika hatinya mulai sembuh, hatinya mulai pulih. Lalu tiba-tiba mereka tuh berubah pakaiannya. Jadi pakaian pengantin, gaun, jubah gitu saudara. Lalu mereka mulai terangkat, berubah. Lalu saya tanya saudaraku, doa sama Tuhan, apa pengertiannya? Setelah bangun, apa artinya? Tuhan bilang begini, aku gak bisa buat apa-apa, aku gak bisa nolong. Sampai anak-anak Tuhan mengizinkan aku memulihkan hati mereka. Banyak anak Tuhan yang hatinya belum pulih, penuh dengan luka, syarat dengan pesta pora dan hal-hal duniawi. Jadi aku ingin, makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Hati kita, kalau kita mau digarap hati kita harus punya mezbah. Mezbah ada tempat di mana kita bilang, garap hatiku Tuhan, garap hidupku Tuhan, supaya menjadi baru. Di situ apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Katakan amin saudara. Tempat di mana parit itu dia tuangkan air. Air itu masih barang langka karena kering kan. Tapi Elia menabur. Jangan sampai di masa susah kita jadi egois. Saudara, ini masa saudara perhatikan apa yang penting. Kalau saudara minta, saudara pertolongan Tuhan. Kita perlu yang namanya pertolongan Tuhan. Hal yang supranatural. Oleh karena itu saudara perhatikan kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan, dia ingin setiap orang diselamatkan. Pekerjaan Tuhan bisa diluaskan. Ini saudara perhatikan. Yang kedua cangkul kerja. Yang ketiga itu pedang. Elia pakai pedang, ditutup dengan pedang. Yuk kita akan baca sama-sama 1 Raja-Raja 18 ayat 40. 1, 2, 3. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Jadi Elia ini ngalami kemenangan yang gilang-gebilang dengan menyembelih Nabi Baal dengan apa? Dengan pedang. Dia sembelih dengan pedang. Saya tuh dapat bacaan ayat saudaraku. Mazmur 149 ayat yang ke-6. Mazmur 149 ayat yang ke-6. Kita akan buka dan kita akan baca sama-sama. Di sini katakan begini. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ibu bapak saudara perhatikan. Yuk kita baca sama-sama yuk. Itu ayatnya Mazmur 149 ayat 6. 1, 2, 3. Biarlah pujian pengagungan Allah ada pada kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Kita gak perlu bawa pedang hari ini. Lalu kita sembelih musuh kita satu-satu lehernya biar putus. Itu bukan kita sekarang. Kita harus hidup dengan kasih. Pedang kita, Alkitab katakan dalam Efesus 6, saudara katakan apa? Pedang roh itu adalah apa?
firman Tuhan. Katakan demi saudaraku, ya kan? Ya kan? Terimalah ketopong keselamatan dan apa? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara dan saya harus apa? Setiap harus mengenakan pedang roh. Saudara dan saya harus apa? Pakai firman. Pakai firman apa? Renungkan, pikirkan terus menerus firman. Perkatakan terus menerus firman. Doakan terus menerus firman. Nyanyikan terus firman Tuhan. Itulah pedang yang akan apa? Membungkam suara musuh. Karena musuh menguasai kita lewat apa? Awalnya apa? Pikiran kita. Orang yang kena COVID, mereka tuh katanya makin parah. Bukan penyakitnya, tapi karena pikiran. Yang dihajar, habis COVID, penyakit ini, kamu akan begini-begini. Semua pada cerita sama kita. Saudara, perhatikan. Di dalam Matius 21 ayat 16, di sini dikatakan saudaraku, ya kan? Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu membaca? Baca yang keras, 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan apa? Puji-pujian. Puji-pujian yang apa? Ini firman yang dinyanyikan. Di dalam Mazmur 8 ayat 2. Ini kaitan. Yesus lagi mengutip Mazmur 8 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah apa? Kau letakkan dasar kekuatan karena apa? Lawanmu. Untuk apa? Membungkam musuh dan pendendam. Jadi saudara, pedang kita adalah apa? Pujian yang dinyanyikan. Firman yang dinyanyikan. Firman dinyanyikan itu pedang roh yang berkuasa untuk apa? Membungkam musuh. Makanya menara doa ini kalau kita cari lagu-lagu tentang penyembahan. Lagu-lagu yang ada firmannya. Itu akan membungkam suara musuh yang terus menerus berbicara ke telinga dan pikiran saudara. Elia membungkam musuh Nabi Baal. Lewat apa? Lewat pedang. Saudara, setelah mereka sembelih para nabi Baal, apa yang terjadi? Saudara, mereka semua bangsa Israel bungkam. Mereka dengarkan apa yang diperkatakan Elia. Kita melihat apa yang terjadi. Hujan mulai turun. Setelah api turun, hujan turun. Lalu bumi mengeluarkan buahnya. Saya percaya inilah hari di mana Tuhan mau sembuhkan sakit saudara, pulihkan keuangan saudara, pulihkan hubungan rumah tangga saudara. Dan saya percaya Tuhan juga mau melawat bangsa kita, mau melawat North America, Eropa, bangsa-bangsa. Ini waktunya Tuhan akan pulihkan. Dimulai daripada orang-orang yang apa? Merendahkan diri. Saudara bertobat, berbalik dari jalan, kita berseru kepada Tuhan.